Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita akan memulai pengajian yang berjudul tentang mazhab hukum Islam. Sebelumnya kita memulai pengajian ini, mari kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas atau pengajian tentang mazhab hukum Islam. Secara etimologi mazhab Islam adalah mazhab. Mim ini sekaligus merupakan ismi al-makan dari fi'il al-madi zakaba yang berarti pergi. Namun lafaz tersebut juga dapat diartikan dengan ar-ra'yu atau pendapat. Prof. Dr. Zilma Tahido Tangro menyimpulkan bahwa definisi mazhab selalu meliputi dua pengertian. Pertama, jalan pemikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, pendapat iman mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Latar belakang timbulnya mazhab. Timbulnya mazhab ada beberapa latar belakang, seperti adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat para imam. Yang kedua, adanya pengikut-pengikut yang menyebarluaskan, mempertahankan, dan membela pendapat mereka. Yang ketiga, adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum. Dari golongan Sunni terdapat beberapa mazhab yang telah eksis seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi. Dari golongan Syiah terdapat mazhab Zaidiyah dan mazhab Imaniyah. Munculnya mazhab-mazhab tersebut secara eksplisit menunjukkan betapa perkembangan hukum Islam pada waktu itu menunjukkan gerak yang dinamis. Iktifat, perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum Islam. Secara etimologi, iktifa berasal dari kata iktifa yaktilifu iktafan, yang mempunyai arti lawan sepakat, perbedaan pendapat atau pandangan, berbeda beralihan, dan tidak sama. Secara terminologi fikih, ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih dan berbagai hasil istijad untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu ketentuan hukum tertentu. Sebab terjadinya ikhtilaf. Terjadinya ikhtilaf mempunyai banyak sebab, seperti perbedaan pemahaman terdapat terhadap Al-Quran. Yang kedua, khusus perbedaan mengenai kawaid usia dan kawaid fikih. Yang ketiga, perbedaan dalil di luar Al-Quran. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil berlawanan. Yang kelima, perbedaan tentang qiyas. Dan yang terakhir, perbedaan dalam bacaan atau qiraat Al-Quran. Perbedaan pemahaman Al-Quran. Banyak lafaz Al-Quran yang mengandung makna ganda, kadang dalam bentuk musyawarah atau dalam pemakaian lafaz di antara arti hakikat, hakiyah, dan majaz.
Selain itu ada kata am, tetapi yang dimaksud khas atau khusus. Perbedaan dalam mentarjikkan dalil-dalil yang berlawanan. Perbedaan dalam mentarjikkan dalil-dalil yang berlawanan. Abdul Wahid Al-Khalaf menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat adanya perlawanan dua dalil, dan salah satu cara mengatasinya melalui tarjih. Sebagian berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terjadi perlawanan di antara dalil-dalil syarak, kecuali perlawanan secara tarjih sebagai akibat dari proses pemahaman yang dilakukan oleh mujtahid. Menurut Imam As-Shatibi, bahwa sebetulnya tidak ada satupun yang terjadi perlawanan di antara dalil-dalil hukum, kecuali perlawanan dalam hal memastikan dan menetapkan hukum. Sebagian lain menyatakan bahwa memang terjadi perlawanan di antara beberapa dalil hukum. Oleh karena itu, harus dicari jalan penyelesaiannya dengan beberapa cara kemungkinan terhindar dari perlawanan tersebut. Perbedaan mengenai kawaid usia dan kawaid fikih. Perbedaan mengenai kaidah usia di antaranya mengenai istina atau pengecualian. Perbedaan mengenai fikih. Mazhab Syafi'i menggunakan kaidah hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan. Mazhab Hanafi menggunakan kaidah hukum asal dari segala sesuatu yang haram, sehingga golongan Hanifah menyelesaikan perlawanan tersebut dengan takjib. Golongan Hanifah menyelesaikan perlawanan tersebut dengan takjib. Menurut ulama Hanifiyah, yang rajih atau kuat adalah Quran, sedangkan yang marjuh atau dilemahkan adalah hadis. Jumhur ulama menempuh jalan kompromi apabila mungkin dikompromikan. Dengan demikian tidak ada kesan dilemahkan salah satu dari dua dalil yang dianggap bertentangan tersebut. Perbedaan tentang qiyas. Masalah qiyas merupakan perbedaan yang sangat luas dalam usul fikih di kalangan mazhab hukum. Perbedaan itu bukan hanya saja antara yang budak qiyas yang menolak qiyas, tetapi juga di antara yang menerima qiyas. Contoh, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Aliullah Al-Dahlawi, yaitu berdiri karena ada jenazah yang lewat. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa berdirinya itu merupakan penghormatan kepada malaikat, sehingga meliputi semua mayat, baik mukmin maupun kafir. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa berdirinya itu karena kesusahan atau yang menimpa mayat, yang juga meliputi semua mayat. Perbedaan bacaan atau qiraat Al-Quran. Tidak disaksikan lagi bahwa Rasul mewariskan berbagai bacaan dalam Al-Quran. Tidak adanya kesatuan dalam bacaan ini telah melahirkan perbedaan dalam hukum. Contoh, dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah kamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah
kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam ayat itu terdapat kata wa'arjulakum, dan bagian yang lain membaca wa'arjulikum. Yang pertama menimbulkan hukum kaki wajib dibasuh dalam wudhu, sedangkan yang berpegang pada bacaan kedua maka kaki cukup disapu saja. Hikmah dan implikasi ikhtiar dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah terbangunnya sifat toleransi. Yang kedua, akan mendapatnya keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajarannya. Yang ketiga, khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan hasanah. Yang keempat, akan memberikan manfaat bagi yang disadari, sepertinya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, digunakan untuk mengasah otak dan memperluas cakrawala, dan memberikan kesempatan bicara lawan bicara. Tujuan mengetahui sebab terjadinya ikhtiar adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ikhtilaf dalam mengeluarkan umat dari sifat takdir buta, karena dengan itu akan diketahui dalil-dalil yang mereka gunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah, sehingga akan terbukanya untuk mendalami studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dengan cara yang lebih baik, serta tepat dalam menyebabkan hukum. Juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fikih. Golongan Hanifah menyelesaikan perlawanan tersebut dengan takjil. Golongan Hanifah menyelesaikan perlawanan tersebut dengan takjil. Menurut ulama Hanifiyah, yang rajih atau kuat adalah Quran, sedangkan yang marjuh atau dilemahkan adalah hadis. Jumhur ulama menempuh jalan kompromi apabila mungkin dikompromikan. Dengan demikian tidak ada kesan dilemahkan salah satu dari dua dalil yang dianggap bertentangan tersebut. Perbedaan tentang kias. Masalah kias merupakan perbedaan yang sangat luas dalam usul fikih di kalangan mazhab hukum. Perbedaan itu bukan hanya saja antara yang budak kias yang menolak kias, tetapi juga di antara yang menerima kias. Contoh, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Aliullah Al-Dahlawi, yaitu berdiri karena ada jenazah yang lewat. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa berdirinya itu merupakan penghormatan kepada malaikat, sehingga meliputi semua mayat, baik mukmin maupun kafir. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa berdirinya itu karena kesusahan atau yang menimpa mayat, yang juga meliputi semua mayat. Perbedaan bacaan atau qiraat Al-Quran. Tidak disaksikan lagi bahwa Rasul mewariskan berbagai bacaan dalam Al-Quran. Tidak adanya kesatuan dalam bacaan ini telah melahirkan perbedaan dalam hukum. Contoh, dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka
berusaha, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam ayat itu terdapat kata wa'arjulakum, dan bagian yang lain membaca wa'arjulikum. Yang pertama menimbulkan hukum kaki wajib dibasuh dalam wudhu, sedangkan yang berpegang pada bacaan kedua maka kaki cukup disapu saja. Hikmah dan implikasi ikhtiar dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah terbangunnya sifat toleransi. Yang kedua, akan mendapatnya keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajarannya. Yang ketiga, khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan hasanah. Yang keempat, akan memberikan manfaat bagi yang disadari, sepertinya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, digunakan untuk mengasah otak dan memperluas cakrawala, dan memberikan kesempatan bicara lawan bicara. Tujuan mengetahui sebab terjadinya ikhtilaf adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ikhtilaf dalam mengeluarkan umat dari sifat takdir buta, karena dengan itu akan diketahui dalil-dalil yang mereka gunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah, sehingga akan terbukanya untuk mendalami studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dengan cara yang lebih baik, serta tepat dalam menyebabkan hukum. Juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fikih. Golongan Hanifah menyelesaikan perlawanan tersebut dengan takjil. Golongan Hanifah menyelesaikan perlawanan tersebut dengan takjil. Menurut ulama Hanifiyah, yang rajih atau kuat adalah Quran, sedangkan yang marjuh atau dilemahkan adalah hadis. Jumhur ulama menempuh jalan kompromi apabila mungkin dikompromikan. Dengan demikian tidak ada kesan dilemahkan salah satu dari dua dalil yang dianggap bertentangan tersebut. Perbedaan tentang kias. Masalah kias merupakan perbedaan yang sangat luas dalam usul fikih di kalangan mazhab hukum. Perbedaan itu bukan hanya saja antara yang menolak kias, tetapi juga di antara yang menerima kias. Contoh, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Waliullah Al-Dahlawi, yaitu berdiri karena ada jenazah yang lewat. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa berdirinya itu merupakan penghormatan kepada malaikat, sehingga meliputi semua mayat, baik mukmin maupun kafir. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa berdirinya itu karena kesusahan atau yang menimpa mayat, yang juga meliputi semua mayat. Perbedaan bacaan atau qiraat Al-Quran. Tidak disaksikan lagi bahwa Rasul mewariskan berbagai bacaan dalam Al-Quran.
tidak adanya kesatuan dalam bacaan ini telah melahirkan perbedaan dalam hukum. Contoh, dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka berusaha basuhlah kamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam ayat itu terdapat kata wa'arjulakum, dan bagian yang lain membaca wa'arjulikum. Yang pertama menimbulkan hukum kaki wajib dibasuh dalam wudhu, sedangkan yang berpegang pada bacaan kedua maka kaki cukup disapu saja. Hikmah dan implikasi ikhtiar dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah terbangunnya sifat toleransi. Yang kedua, akan mendapatnya keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajarannya. Yang ketiga, khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan hasanah. Yang keempat, akan memberikan manfaat bagi yang disadari, sepertinya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, digunakan untuk mengasah otak dan memperluas cakrawala, dan memberikan kesempatan bicara lawan bicara. Tujuan mengetahui sebab terjadinya ikhtilaf adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ikhtilaf dalam mengeluarkan umat dari sifat takdir buta, karena dengan itu akan diketahui dalil-dalil yang mereka gunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah, sehingga akan terbukanya untuk mendalami studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dengan cara yang lebih baik, serta tepat dalam menyebabkan hukum. Juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fikih. Jadi begitu pengajiannya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, sebelum itu kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pengajian pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.